saya merasakan ekspektasi yang ketinggian di angka nomor 17. Saya melihat di sini adanya gumpalan darah dan luka lebam di tubuh kamu. Kevin, saya tanya sama mereka. Dan mereka bilang, Mas cuma 1 malam di rumah Wina dan 1 malam di rumah Asih. Ini isyarat luka batin tak kunjung sembuh. Apakah betul, Mbak Eva? Tadinya Zulfa nggak mau Mama cerai. Tapi setelah ngelihat kelakuan ayah akhir-akhir ini, semua terserah Mama. Kalau menurut Mama itu yang terbaik, silahkan aja. Itu waktu masih sama mantan suami saya sering dipukulin. Dia temperamental. Apalagi dia menikah yang kedua, ketiga. Sementara anak-anak saya sudah besar-besar semua. Sejak kapan kamu mencari aku sampai ke rumah Winda, ke rumah Asih? Mereka akan pikir aku ini nggak adil. Sampai urusan makan aja kamu harus nyusulin aku ke sana. Mas Hendry udah pergi selama 5 hari, Mas. Sebenarnya Mas Hendry kemana? Ya kemana lagi kalau bukan ke rumah Winda, ke rumah Asih? Saya tanya sama mereka. Dan mereka bilang, Mas cuma 1 malam di rumah Wina dan 1 malam di rumah Asih. Selebihnya Mas itu kemana? Sampai sedetail itu kamu tanyakan sama Winda sama Asih? Mas, saya cuma minta pertanggungjawaban kamu, Mas. Kewajiban kamu. Anak-anak itu butuh makan, Mas. Kamu kan bisa SMS. Saya udah berkali-kali SMS Mas, tapi Mas gak pernah bales. Terus saya harus gimana? Nih, ambil. Setelah itu, kamu jangan pernah mengganggu aku lagi kalau aku sedang di rumah Winda atau di rumah Asih. Apalagi kalau urusannya cuma uang. Malu aku aja kamu. Kalau bukan karena anak-anak, saya nggak akan ambil uang ini, Mas. Pernah dia tidak pulang. Dan saya mencari ke rumah istri yang kedua dan ketiga. Tapi Hai Mas, gimana? Udah dikasih uangnya? Oh, udah. Aku jadi ngerepotin kamu. Ah, jangan gitu Mas. Yang penting istri pertama kamu aman. Nggak nelfon-nelfon terus, bikin pusing. Ya, aku janji akan bikin dia diam. Maklumlah, proyek-proyekku lagi aneh macet. Beberapa proyek jalan jadi terbengkalai. Tenang Mas, setelah nikah kita bisa merger. Bapakku butuh orang seperti Mas Hendry. ini berapa, Pak? Bang, nggak ada ayamnya ya? Eva! Ya, Mas. Mas, lepasin. Malu dilihat ibu-ibu. Peduli banget. Ayo masuk. Tapi nggak usah kayak begini. Masuk. Mas, Ini, Mas. Tiap hari kamu ribut uang belanja. Sampai nyari-nyari aku ke rumah Winda, ke rumah Asih. Ngerengek minta uang. Nggak taunya untuk bangga-banggaan belanja sama ibu-ibu itu. bukan, Mas. Bukan bangga-banggaan. Tapi memang itu kebutuhan, Mas. Banyak alasan kamu. Aku cuma belanja ke tempat sayur, ke tukang sayur. Maksudnya supaya mereka itu... Maksudnya apa? Biar minta dikasihanin? Biar kamu bisa utang? Mas, udah Mas. Kamu bikin malu aku kamu ya? Itu ada Julpan, ada apa ya? Tolongin mama kamu di dalam. Pasti dia digebukin sama ayah kamu di dalam. Bener-bener tuh kelewatan ya Bu ya. Bapak Cepetan, Julpan, kasihan. Ayo cepet sana. Ayo cukup ya.
Zulfa, kamu diam. Jangan ikut campur ya. Zulfa berhak ikut campur ya. Ini Mama Zulfa. Zulfa, udah Zulfa. Kamu jangan ngelawan ayah kamu. Memangnya masalahnya apa sih ya? Kok ayah tega mukulin Mama seperti ini? Ayah bilang kamu diam, jangan ikut campur. Maaf ya, selama ini Zulfa memang diam. Tapi Zulfa nggak bisa diam untuk selamanya. Bahkan ketika ayah nikah lagi dengan perempuan lain, Zulfa diam. Bersyukur Zulfa dapat beasiswa. Zulfa bisa kuliah lagi. Kalau enggak, mungkin Zulfa putus di tengah jalan. Pokoknya Zulfa udah nggak tahan. Gak kuat ngeliatin Mama dipukul setiap saat. Ah, banyak omong kamu. Lalu, bagaimana reaksi anak-anak ibu melihat ayahnya seperti itu? Mereka marah. Mungkin karena nggak tahan melihat saya dianiaya. Anak saya Zulfa menyuruh saya melapor ke polisi. Loh, sampai gini, Mah. Mama harus melawan. Mama udah gak kuat lagi, Nak. Mama capek. Mama harus lapor polisi. Mama gak mungkin lapor polisi, Nak. Kenapa nggak mungkin, Mah? Mama bisa bilang ini KDRT. Apa kata orang? Seandainya ayah kamu dipenjara karena Mama. Itu gak mungkin. Alah, gak usah pusing apa kata orang. Toh tanpa Mama laporin polisi juga ayah udah diomongin orang-orang karena kelakuannya. Itulah dia salah satu dari proyek aku yang mangkrak. Gara-gara tagihan beberapa yang macet. Tunggu ya Mas. Sampai kita nikah, biar nanti Bapak yang ngambil alih. Ayah benar-benar gak tahu malu. Mevi, Mesa, kalian apa-apaan sih? Ayah yang apa-apaan. Ayah jadi bahan ketahuan teman-teman aku. Lagian gak pantas pegangan tangan di tengah jalan. Ayah udah tua. Kalian ini udah bikin malu ayah. Seperti ayah nggak pernah mengajari sopan santun pada kalian. Ah! Sudah. Nita, kamu tunggu di sini ya. Biar aku kasih pelajaran dulu pada anak-anakku. Sebentar ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesya, Mevi. Mesya, Mevi, kalian kenapa? Isya benci sama ayah. Mevi juga benci sama ayah. Pipi kalian kok merah begitu? Kalian kenapa? Kalian ditampar? Ditampar sama ayah. Eva! Ya, kalian masuk kamar ya. Ayo, ada Papa. Masuk kamar yuk. Ini karena kamu nggak berhasil mendidik anak-anak. Mereka nggak tahu sopan santun. Mereka nggak tahu tata krama. Memangnya kenapa dengan anak saya, Mas? Mereka udah berani kurang ajar sama aku. Mereka sudah bikin aku malu tempat umum. Anak saya nggak mungkin kurang ajar kalau nggak ada sebabnya, Mas. Saya kenal betul siapa anak-anak saya. Kak, coba kakak cek ke depan. Pasti ayah lagi mukulin mama. Iya. Kalian di sini ya. Biar kakak aja yang keluar ya. Iya. Apakah ibu masih bertahan dengan kondisi seperti itu? Nggak ada pilihan lain selain melaporkan dia ke polisi. Kevin! Ayah nih bener-bener ya. Diam kamu Zulfa, jangan ikut campur. Zulfa nggak akan diam sampai ayah janji nggak akan mukul mama lagi. Berani kamu melawan ayah? Udah cukup. Sekali lagi kamu nyakitin anak saya berontak, Mas. Berani kamu? Berani kamu sama aku? Iya. Kenapa? Pukul aku, Mas. Pukul. Biar hasil visum tepat. Visum? Visum apa? Visum lebam aku, Mas. Aku akan lapor polisi.
Ini hasil visumnya, Pak. Baik, Bu. Laporan ini kami terima. Akan kami proses dan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Sama-sama. Coba kalian pikir, apa pantas mama kalian itu melaporkan papa ke kantor polisi? Pantas aja ya. Sekarang Zulfa tanya, apa pantas ayah memukul mama seperti ayah memukuli pencuri? Mama punya perasaan ya. Setiap pukulan ayah itu telah melukai hati mama. Emangnya ayah gitu juga ke kedua istri ayah yang lain? Enggak kan? Ah, alah. Kalian ini sok pintar semuanya. Nggak ada satu juga yang mau belain ayah. Kurang ajar sekali sih istri pertamamu itu, Mas. Tega-teganya menjarain suami sendiri. Kita harus pergi dari sini. Kita harus menghindar. Kenapa kita harus pergi? Ya, karena aku nggak mau masuk penjara, Nita. Apalagi kita mau menikah. Aku nggak mau pernikahan kita gagal gara-gara aku tinggal di penjara. Itu yang saya lihat dari awal di sini. Suami kamu, Ibu Eva, sangat kejam sekali dan sadis. Apakah dia mengalami perasaan takut setelah dilaporkan polisi? Iya, dia memohon-mohon supaya jangan dipenjara. Tolong Eva, jangan laporkan aku ke kantor polisi. Aku janji, aku nggak akan kasar lagi. Aku nggak akan mukul kamu lagi. Aku tahu, aku salah. Aku tahu. Tapi tolong, nggak mungkin kan aku tinggal di kantor polisi. Kenapa, Mas? Kamu takut kan tinggal di penjara? Kan memang malam itu juga dia harus ditahan. Tapi karena saya berbaik hati, saya cabut laporan itu. Jadi yakin ya, Bu? Ibu resmi mencabut laporan Ibu? Yakin, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah seharusnya kamu mencabut laporan kamu, Eva. Siapa kamu? Aku Nita. Dan sebentar lagi aku akan jadi istri Mas Henry. Dan kamu rela menjadi istri keempatnya Mas Henry? Iya. Kenapa? Sekarang aku mau tanya sama kamu. Apakah kamu rela apabila Mas Henry, suami kamu itu, menikah lagi dengan aku? Terima kasih Eva atas pencabutan laporannya. Dan sesaat lagi aku bisa melaksanakan rencanaku untuk menikah dengan Mas Henry. Mana berkas pencabutan laporan itu? Mana berkasnya? Atau kamu nggak sungguh-sungguh mencabut laporan itu? Nggak mungkin kan, Eva? Malam ini aku tidur di penjara, Eva. Kenapa Mas Henry nggak pernah cerita kalau akan menikah lagi dengan Nita? Apa karena itu, Mas? Mas takut masuk penjara? Apa karena itu, Mas? Mas takut gagal menikah? Iya. Kalau begitu, batalin aja, mah. Gak perlu ada pencabutan laporan. Jangan. Bukan karena itu aku minta dicabut laporan. Tapi karena aku benar-benar nggak mau ditahan di penjara. Tolong, Eva. Tolong. Oh, Nita yang kemarin ketemu di pinggir jalanan kan? Yang gandengan sama ayah. Terus ayah marah-marah. Waktu Mevi tegur ayah, pantesan ayah belain dia. Ternyata dia istri keempatnya ayah. Ya, Mesya bosen deh ya. Urusan ayah itu terus. Diam kamu! Mas sendiri yang merendahkan di depan anak-anak. Tapi saya nggak peduli, Mas. Karena setelah ini, kita masing-masing. Dan kalaupun saya baik sama Mas untuk mencabut laporan itu untuk terakhir kali, Mas. Saya melihat kebaikan ibu tidak merubah sikap dia sama sekali di sini. Iya benar.
dia malah makin jadi. Dia bukan takut karena disel, tapi dia takut karena gagal untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Zulfa tadinya nggak mau mama cerai. Tapi setelah ngelihat kelakuan ayah akhir-akhir ini, semua terserah mama. Kalau menurut mama itu yang terbaik, silahkan aja. Tapi Maafkan mama. Sekarang kalian harus menghadapi situasi yang sesulit ini. Masalah yang berat buat kalian. Tapi bersama ayah, kita jauh lebih susah, nak. Mama gak punya pilihan. iya Ma, Zulfa paham. Tapi sekarang kita mau tinggal di mana, Ma? Untuk sementara, kita tinggal di kontrakan. Kita mulai semuanya dari nol. Mama akan cari kerjaan. Kalian doain Mama, supaya Mama bisa kerja lagi di tempat lama. Sekali lagi Mama minta maaf sama kalian.